Kalau lu sedang berpikir untuk membeli dip di market sekarang, ada kemungkinan besar lu sedang melakukan kesalahan yang sama seperti jutaan investor sebelum krisis besar terjadi. Bukan karena aset yang lu beli jelek, tapi karena dunia mungkin sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu kehabisan likuiditas. Beberapa bulan terakhir, market terasa aneh. Kripto jatuh, saham teknologi goyah, bahkan perusahaan terbesar di dunia mulai kehilangan momentum. Investor di seluruh dunia mulai bertanya satu pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa aset seperti Bitcoin, saham teknologi di Nasdaq Composite, bahkan raksasa seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia mulai goyah dalam waktu yang hampir bersamaan? Apakah ini sekedar koreksi biasa atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Sesuatu yang lagi nyedot napas dari sistem keuangan dunia. Dan kalau itu benar, pertanyaannya bukan lagi apakah market akan turun. Pertanyaannya adalah seberapa lama. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya Bitcoin adalah sesuatu yang berbeda dari sistem keuangan lama. Sebuah aset yang tidak bisa dikontrol pemerintah, sebuah perlindungan terhadap inflasi, bahkan sering disebut dengan digital gold. Tapi ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Hari ini, Bitcoin mungkin tidak lagi seindependen yang kita kira. Karena sejak institusi besar mulai masuk ke kripto, Bitcoin tidak lagi hanya dimiliki oleh idealis teknologi. Sekarang ia juga dimiliki oleh hedge fund, bank investasi, dan institusi keuangan global. Dan ketika institusi besar masuk, satu hal mulai berubah, dan Bitcoin mulai bergerak seperti risk asset. Artinya, ketika investor besar butuh uang tunai, mereka tidak peduli ideologi kripto. Mereka hanya peduli satu hal, aset yang paling mudah untuk dijual. Dan seringkali jawabannya adalah Bitcoin. Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir, pergerakan Bitcoin semakin mirip seperti saham teknologi di S&P 500 dan Nasdaq Composite. Bukan karena Bitcoinnya gagal, tapi karena sistem likuiditas global yang sekarang mengendalikan semuanya. Ada satu hal yang jarang diketahui investor retail. Kadang, market jatuh karena sesuatu yang jauh lebih sederhana. Uangnya pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral dunia seperti Federal Reserve melakukan sesuatu yang sangat drastis. Setelah pandemi global, mereka mencetak triliunan dolar untuk menyelamatkan ekonomi. Uang itu mengalir ke seluruh sistem, masuk ke saham, masuk ke startup, bahkan masuk ke kripto. Itulah yang membuat hampir semua aset naik bersamaan. Tapi ada satu masalah besar. Uang murah selalu menciptakan inflasi. Dan ketika inflasi mulai berbahaya, bank sentral tidak punya pilihan. Mereka harus melakukan kebalikan dari mencetak uang. Dan mereka mulai menarik uang itu kembali dari sistem. Proses ini dikenal sebagai Quantitative Tightening atau QT. Jadi, sebelumnya bank sentral menuangkan bensin ke dalam mesin ekonomi. Sekarang, mereka mulai menyedot kembali. Dan ketika bahan bakar ekonomi mulai berkurang, market mulai kerasa seperti kehabisan oksigen. Bayangkan market seperti kolam renang besar. Likuiditas adalah airnya. Selama airnya penuh, semua ikan bisa berenang dengan nyaman. Perusahaan tumbuh, aset naik, dan investor merasa pintar. Tapi ketika air mulai disedot, sesuatu yang menarik terjadi. Ikan besar masih bisa bertahan, tapi ikan kecil mulai kesulitan untuk bernapas. Dalam sistem finansial, ikan kecil itu adalah investor retail. Ketika institusi besar mulai menjual aset, mereka keluar jauh lebih cepat. Sementara investor retail seringkali percaya satu hal, buy the dip. Padahal kadang, dip yang mereka beli hanya awal dari penurunan yang jauh lebih dalam. Di dunia investasi, ada satu indikator psikologi market yang sering dibicarakan, Fear and Greed Index. Ketika angka ini rendah, banyak investor percaya bahwa market sudah mendekati bottom. Masalahnya, sejarah menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Market tidak selalu bottom saat semua orang mulai takut. Kadang market baru benar-benar bottom saat semua orang sudah mulai menyerah sepenuhnya. Saat investor berhenti membuka aplikasi trading, saat media mulai mengatakan kripto sudah mati, saat tidak ada lagi yang peduli dengan market, itulah momen ketika smart money biasanya mulai masuk kembali. Ekonomi global sebenarnya bekerja seperti peredaran darah. Likuiditas adalah darahnya. Selama darah mengalir, sistem hidup. Tapi ketika darah mulai disedot keluar, organ kecil mulai mati duluan. Dalam sistem finansial, organ kecil itu adalah aset berisiko, seperti startup, kripto, dan saham teknologi. Ketika likuiditas global menyusut, aset-aset inilah yang biasanya jatuh paling dulu, dan itulah yang sedang kita lihat sekarang. Ada satu rahasia yang jarang dibahas di dunia trading. Market tidak pernah dirancang untuk membuat mayoritas orang kaya.
tapi market dirancang untuk memindahkan uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Setiap kali market turun, retail biasanya berpikir, ini diskon dan ini kesempatan. Tapi smart money berbeda. Mereka melihat satu hal saja, arah likuiditas. Jika likuiditas masih keluar dari sistem, mereka tidak terburu-buru membeli. Mereka menunggu, kadang sampai berbulan-bulan. Karena mereka tahu satu hal penting. Bottom market jarang terbentuk saat semua orang masih optimis. Bottom market biasanya terbentuk saat mayoritas orang sudah mulai nyerah. Salah satu alasan banyak orang percaya pada kripto adalah karena mereka percaya kripto berbeda di luar sistem keuangan lama, sebuah alternatif, sebuah revolusi. Tapi kenyataannya hari ini jauh lebih kompleks, karena semakin besar market kripto, semakin besar pula pengaruh sistem keuangan global terhadapnya. Institusi masuk, ETF masuk, Wall Street masuk, dan ketika uang dari sistem lama masuk ke kripto, kripto secara perlahan mulai bergerak mengikuti ritme sistem itu juga. Bukan berarti kripto gagal, tapi kripto sekarang adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Kesalahan terbesar investor di setiap krisis bukan berarti melihat ke aset yang salah. Kesalahan terbesarnya adalah tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Investor biasa fokus pada harga, tapi investor berbahaya fokus pada likuiditas dunia. Di channel Berani Berubah, tujuan kita bukan mencari keuntungan cepat. Tujuan kita adalah memahami sistem. Karena dalam dunia finansial, pemahaman seringkali lebih berharga daripada keberuntungan. Setiap krisis finansial dalam sejarah memiliki satu pola yang sama. Ketika likuiditas melimpah, semua orang merasa jenius. Ketika likuiditas menghilang, barulah kita melihat siapa yang benar-benar memahami permainan ini. Market tidak menghancurkan orang bodoh, tapi market hanya menghancurkan orang yang terlalu percaya diri. Karena pada akhirnya, krisis bukan tentang uang yang hilang. Krisis adalah tentang transfer kekayaan besar-besaran dari mereka yang tidak siap kepada mereka yang memahami arah aliran uang. Gua Ferdi dan gua lihat lo di level break.